Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar kembali tentang Object Oriented Programming dalam mata kuliah teori dan praktek pemrograman berorientasikan objek minggu ke-6, walaupun ini sudah masuk minggu ke-7. Program Studi Teknik Informatika Politeknik Sekayu tahun akademik 2019-2020. Nah, pada pertemuan ini saya membagi videonya menjadi dua partisi atau dua bagian. Bagian pertama ini saya akan jelaskan format dan implementasi contoh dari inheritance itu sendiri. Kurang lebih ada dua contoh, dua implementasi, dan yang kedua nanti akan menyusul contoh-contoh berikutnya. Walaupun sebenarnya dalam slide ini tinggal diikuti saja, sudah saya berikan materinya di slide ke-13 dan seterusnya, kurang lebih sekitar 13 slide. Kalau tidak salah silahkan dicek sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam materi pewarisan atau inheritance ini, maka sudah sepatutnya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pewarisan atau definisi pewarisan itu sendiri. Kira-kira apa? Ada yang sudah baca-baca atau ada yang sudah menemukan referensi apa yang dimaksud dengan inheritance atau pewarisan? Yang dimaksud dengan inheritance atau pewarisan adalah konsep dalam bahasa pemrograman yang mana memampukan sebuah kelas untuk bisa diwariskan ke dalam kelas yang lain. Apa yang bisa diwariskan ke dalam kelas yang lain? Ya, sifat-sifat dari kelas itu sendiri, kelas induknya. Kira-kira kalau misalkan dalam kelas induknya ada atribut, ada metode, ada fungsi, metode dan beberapa variabel misalkan, maka itu bisa dipakai atau bisa diwariskan kepada kelas turunannya atau kelas turunannya ya. Pada pembahasan ini digunakan istilah-istilah tertentu seperti terderivasi atau kelas turunan yang menyebutkan kelas yang mewarisi kelas yang ada di atasnya. Derivasi ini merupakan yang mewarisi kelas induknya. Nah, untuk format penulisan dari inheritance atau pewarisan ini, yaitu di sini diberikan format penulisan, yaitu kita mendeklarasikan sebuah kelas induk yang mana nama kelas induknya adalah ini, atau kelas intinya adalah ini, kelas induk namanya misalkan ya. Kemudian memiliki beberapa variabel atau atribut dan memiliki fungsi. Berikutnya kelas turunan yang mewarisi kelas induk. Apa tandanya bahwa kelas turunan ini mewarisi dari kelas induknya? Maka ada buka kurung dan tutup kurung dan nama dari kelas intinya, dari kelas induknya, kelas induk, dan memiliki variabel, memiliki fungsi, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan dari kelas yang diturunkan. Baik, saya akan langsung menuju ke terminal. Karena saya menggunakan sistem operasi open source, maka saya harus menyimpan file yang diciptakan. Saya membuat file yang disimpan dalam sebuah directory desktop, maka saya harus menuju ke home directory atau jalur data yang disimpan dalam sebuah file desktop, kemudian menggunakan text editor inheritance.p. Berarti jika kalian sudah terbiasa dengan Python di Windows, berarti tinggal simpan atau buka graphic user interface-nya, kemudian ditulis nama file dan disimpan dalam bentuk ekstensinya adalah py, yaitu Python. Nah, di sini saya menggunakan text editor Jenny dengan nama inheritance, yaitu nama filenya adalah inheritance. Membuat sebuah kelas, ya, nama kelasnya adalah induk, kemudian kelas turunannya yaitu turunan. Karena ini merupakan turunan dari induk, maka induknya harus dimasukkan ke dalam kelas turunan, yaitu di sini induk.
Di dalam konstruktor, di dalam kelas induk ini terdapat fungsi konstruktor yang dideklarasikan dengan fungsi init yang memiliki argumen wajib yaitu self, dan akan mencetak sebuah string yang mana stringnya adalah ini merupakan kelas induk. Kemudian terdapat sebuah kelas tampil basis yang memiliki argumen, satu buah argumen, dan akan mencetak pernyataan. Yang akan dicetak adalah ini, merupakan kelas induk tetapi memanggil self str-nya, yaitu self str akan dipanggil. Kemudian kelas turunannya memiliki fungsi tampil yang memiliki argumen, dan juga setiap fungsi ini memiliki tanda titik 2. Kemudian akan dicetak pernyataan ini merupakan kelas induk, ini merupakan kelas turunan. Adalah kelas ini merupakan kelas turunan. Dan setelah itu kita akan menciptakan sebuah objek yang nama objeknya adalah O sama dengan turunan. O ini alias turunan ini adalah aliasnya O atau objek yang diciptakan untuk memanggil turunan. Kemudian setelah itu objek ini memanggil fungsi tampil, dan objek akan memanggil tampil basis dan mencetak pernyataan objek string, Coba kita jalankan dulu apakah sudah benar ini. Kalau sudah disimpan, Python 3 baris ke-15. Oh, ini print double R. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini merupakan kelas turunan, dan ini merupakan kelas induk, dan ini kelas induk. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa maksud dari keterangan, apa maksud dari output yang ditampilkan ini. Ini kita pakai /n supaya enak. Ini juga pakai /n. Coba kita jalankan. Ini merupakan kelas turunan. Ayo di sini berarti. /n-nya di sini. Nah, ada jarak sedikit ya. Baik, saya akan jelaskan. Di sini terdapat mendeklarasikan sebuah kelas. Kita mendeklarasikan sebuah kelas implementasi pewarisan. Dan di sini mendeklarasikan kelas induk. Ini merupakan kelas induk, dan ini kelas turunan.
turunan dan menciptakan objek. Ini kita ciptakan objek yang nama objeknya adalah O. Nama objeknya adalah O. Setelah itu apa lagi ini? Kemudian ya kayaknya sudah selesai untuk sebagai memberi informasi bahwasanya ketika kita mendeklarasikan sebuah kelas induk dan terdapat kelas turunannya, maka kelas induk itu diletakkan di dalam kurung kelas turunan, ya kan, di dalam kurung kelas turunan. Kemudian ini merupakan kelas turunan. Ketika diciptakan sebuah objek turunan, objek sama dengan turunan, maka dia akan mengindikasikan bahwa O itu adalah kelasnya turunan. Berarti akan mengindikasikan O sebagai objek itu adalah ini di baris ke-11. O sama dengan turunan dan akan memanggil fungsi tampil. Tetapi di fungsi tampil ini ada argumen wajib, yaitu ketika dipanggil O titik tampil, maka akan mengarah kepada self. Dan ini merupakan kelas turunan, maka ini akan dicetak terlebih dahulu. Kemudian O titik tampil basis, maka O titik tampil basis ini miliknya induk, miliknya kelas induk, miliknya fungsi induk. Maka ini O titik tampil basis akan mencetak ini merupakan kelas induk, Tampil basis merupakan kelas induk di sini. Akan dicetak ini. O titik tampil basis akan mencetak baris ke-6. Kemudian ini akan dicetak 2 kali, mencetak O titik str. Objek turunan akan memanggil str-nya, yang mana str itu adalah ini. Ini merupakan kelas induk, maka ini dicetak 2 kali. Karena di sini ditampilkan tampil basis untuk mencetak pertama dan ini mencetak yang kedua. Bagaimana kalau ini kita hilangkan? Sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa, tetapi akan mencetak satu buah pernyataan saja, yaitu ini merupakan kelas induk dicetak 1 kali. Coba kita simpan dan kita jalankan. Nah, ini akan dicetaknya 1 kali. Kelas induknya akan dicetak 1 kali, sedangkan di sini kelas induk dicetak 2 kali karena objeknya dipanggil 2 kali tadi. Ini dipanggil 2 kali. Nah, bagaimana kalau misalkan kita print mencetak ini merupakan kelas turunan, kelas turunan akan memanggil fungsi objek, akan memanggil fungsi turunan, akan memanggil turunan titik name. Kita simpan dan jalankan. Maka ini akan memanggil fungsi turunannya. Turunan titik name berarti akan memanggil turunan. Tapi kalau misalkan kita cetak ini berdasarkan basis, ini kita ganti dengan base, maka akan dicari ganti. Ini keterangannya bukan ini, lupa tadi mencetak kelas induk. Kita simpan dan dijalankan.
maka ini akan akan mencetak bahwasanya main induk di sini adalah basis dan name di sini adalah turunan. Nanti akan mencetak main dan name-nya atau turunan. Sekira itu untuk latihan materi inheritance pertemuan ini. Jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe jika bermanfaat. Silakan share, bagi-bagikan ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.